Apa jadinya kalau motor listrik yang digadang-gadang sebagai motor paling enak diuji langsung di jalanan sesungguhnya? Hari ini, kita bakal merasakan sendiri performa Maka Cavalry dalam touring eksklusif bareng para jurnalis dan langsung dipimpin oleh CEO dan CTO Maka Motors. Dari Jakarta ke Sentul, menempuh lebih dari 120 km, melewati berbagai medan, macetnya ibu kota, jalan berbatu, hingga tanjakan ekstrim, apakah Maka Cavalry sanggup? Akselerasi instan, tenaga yang buas, hingga fitur regeneratif braking yang bisa mengisi ulang baterai saat melaju, semua akan kita uji di perjalanan ini. So, jangan kemana-mana, simak perjalanan seru ini sampai akhir. Setelah sukses meluncurkan Maka Cavalry, motor listrik yang digadang-gadang sebagai motor paling enak, kini giliran para jurnalis yang diberi kesempatan untuk merasakan langsung performanya. Pada Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025, Maka Motors mengadakan touring eksklusif bersama jurnalis, dipimpin langsung oleh CEO dan founder Maka Motors, Raditya Wibowo, serta CTO dan co-founder Maka Motors, Arif Fadilah. Touring ini menempuh rute Jakarta-Bogor sejauh lebih dari 120 km, melewati berbagai kondisi jalan yang menantang. Acara dimulai dengan briefing dan informasi safety riding, dilanjutkan dengan persiapan sebelum keberangkatan, yaitu penggunaan riding gear untuk setiap peserta touring. Sebelum keberangkatan, semua sepeda motor Maka Cavalry sudah dilakukan pengecekan baik secara mekanikal maupun elektrikal dan dipastikan dalam kondisi prima, termasuk baterai sudah dilakukan pengisian daya dan dalam kondisi SOC 100%. Sekitar jam 9 pagi, rombongan touring media dilepas dari Maka Showroom Radio Dalam, Jakarta Selatan. Perjalanan ini bukan sekedar touring biasa, para peserta diajak menjajal beragam kondisi jalan, mulai dari kemacetan khas Jakarta, jalanan berlubang, tanjakan curam, hingga tikungan tajam yang menuntut kelincahan motor. Pada rute awal, dengan cuaca yang cerah, peserta touring diajak merasakan berkendara menggunakan Maka Cavalry di tengah padatnya Jakarta. Mulai dari daerah Pondok Indah, Lebak Bulus, hingga daerah Ciputat, Maka Cavalry membuktikan ketangguhannya dengan akselerasi instan dari 0 sampai 60 km per jam hanya dalam 4,8 detik. Respons throttle yang presisi membuatnya lincah membelah kemacetan tanpa hambatan. Saat memasuki jalanan luar kota yang lebih lapang, yaitu daerah Parung, Maka Cavalry tetap stabil melaju dengan kecepatan sekitar 70 km per jam, memberikan sensasi berkendara yang nyaman dan bertenaga. Memasuki daerah Bojonggede, peserta touring diajak merasakan kinerja suspensi dan kestabilan berkendara saat melewati jalanan sempit dan berbatu, juga jalanan cor tepat di sebelah jalur rel KRL Bogor, Jakarta. Perjalanan lanjut memasuki wilayah kantor Pemda Bogor di daerah Cibinong, Bogor. Jalanan sekitar Stadion Pakansari Bogor juga menjadi bagian dari rute touring Maka Cavalry ini, lanjut hingga jalanan arah Sirkuit Internasional Sentul. Dari bundaran depan Gapura Sirkuit Sentul, perjalanan lanjut ke arah Sentul City melewati daerah Babakan Madang. Memasuki Boulevard Sentul City, hampir semua peserta touring mencoba berkendara pada mode high torque untuk mengeksplor performa dari Maka Cavalry, yaitu akselerasi dan kecepatan maksimum hingga 105 km per jam. Tantangan sesungguhnya dimulai saat memasuki perbukitan Sentul, Bogor, dengan kemampuan menaklukkan tanjakan hingga 30 derajat, Maka Cavalry melibas medan sulit dengan mudah, membuktikan bahwa motor listrik ini bukan sekedar gaya, tetapi juga punya tenaga. Akhirnya, sekitar jam 11.45, semua peserta sampai di tujuan, yaitu Edensor Cafe Resto dalam kondisi hujan gerimis. Sebelum memarkir Maka Cavalry, sempat mengambil gambar kondisi display, untuk melihat konsumsi daya listrik terpakai. Hasilnya adalah, baterai masih tersisa 28% atau konsumsi baterai selama perjalanan adalah 72% dengan jarak tempuh 62 km dengan metode berkendara paling sering pada posisi high regen. Berkendara dengan berboncengan, bobot rider 58 kg, bobot pembonceng 65 kg dan di belakang dipasang top box beserta isinya dengan bobot sekitar 5 kg. Sisa baterai tiap peserta touring tentunya berbeda karena ada perbedaan bobot rider, pemilihan riding mode dan juga pola bukaan throttle atau gas saat berkendara. Di sini, acara diisi dengan kegiatan istirahat, makan siang, dan diskusi ringan peserta touring dengan tim Maka Motors seputar pengalaman dan sensasi berkendara dengan Maka Cavalry sepanjang perjalanan touring dan juga rencana yang akan dilakukan oleh Maka Motors ke depannya terkait dengan strategi bisnis setelah peluncuran produk perdananya, yaitu Maka Cavalry. Raditya Wibowo yang lebih akrab dengan panggilan Dito,
dan Arif Fadilah berbagi banyak insight mengenai teknologi, fitur unggulan, serta pengalaman mereka mengembangkan Maka Cavalry sebagai motor listrik yang cocok untuk kebutuhan harian masyarakat Indonesia. Tak terasa, waktu menunjukkan jam 14.30, sudah waktunya untuk perjalanan kembali ke Jakarta. Selama istirahat, Maka Cavalry dilakukan pengisian daya yang membuat SOC baterai lumayan bertambah menjadi 81% dan saya rasa ini sudah lebih dari cukup untuk dapat melakukan perjalanan menuju Jakarta. Sebelum perjalanan pulang, trip meter di-reset kembali ke angka 0. Dalam perjalanan pulang ini, kondisi jalanan cenderung lebih dominan adalah turunan, jadi ini kesempatan untuk membuktikan seberapa efektif gaya regeneratif braking dan juga seberapa besar pengaruhnya terhadap pengisian baterai dengan berkendara menggunakan mode high regen. Benar saja, selama perjalanan turun dari Edensor Cafe Resto menuju Boulevard Sentul City, efek regeneratif braking sangat terasa sehingga kadang saya tidak perlu menarik tuas rem saat jalanan menurun. Hal ini persis seperti yang dijelaskan oleh Arif Fadilah, CTO Maka Motors, yang mengatakan bahwa di mode high regen, saat mode regeneratifnya aktif memang tahanannya akan terasa banget, karena regeneratifnya besar, sekitar 50 ampere. Sebenarnya di mode high torque ada juga fitur regeneratifnya, tapi kecil hanya sekitar 15 ampere yang aktif saat tuas rem ditekan. Pembuktian lainnya adalah, SOC atau persentase baterai juga naik 1% selama rute menurun tadi. Memasuki Boulevard Sentul City, riding mode kembali beralih ke high torque untuk mendapatkan akselerasi dan kecepatan dengan cukup memutar sedikit throttle. Dari Boulevard Sentul City belok kanan lanjut memasuki daerah Babakan Madang dengan kondisi jalanan agak rusak dan licin karena bekas guyuran air hujan. Dari bundaran depan gerbang sirkuit Sentul perjalanan lanjut menuju ke arah Jalan Raya Bogor. Maka Cavalry melaju di sepanjang Jalan Raya Bogor setelah keluar dari Sentul, melewati daerah Cibinong dengan kondisi jalanan ramai lancar, tapi di beberapa titik terdapat kemacetan terutama sebelum flyover Cibinong. Lanjut melewati daerah Cilodong, Pal Depok, Cimanggis dan setelah ketemu pertigaan lampu lalu lintas gas alam Cisalak, belok kiri melewati Jalan Juanda, Depok. Di penghujung Jalan Juanda, mengambil arah kanan masuk Jalan Raya Margonda dengan lalu lintas cukup lancar. Lurus terus sampai putaran flyover Kelapa II di dekat kampus Universitas Indonesia, menuju daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Perjalanan di sepanjang daerah Lenteng Agung lalu lintas cukup lancar sampai ketemu belokan ke kiri memasuki Jalan TB Simatupang. Di sepanjang Jalan TB Simatupang kondisi lalu lintas lumayan padat sampai daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari perempatan Fatmawati belok kanan, untuk melanjutkan perjalanan di sepanjang Jalan RS Fatmawati, di sini pun kondisi lalu lintas cukup padat. Setelah melewati ITS Fatmawati, rute selanjutnya adalah belok kiri melewati Jalan Hidup Baru, yaitu jalanan di dalam pemukiman warga sampai tembus ke Jalan Raya Radio Dalam. Setelah ketemu Jalan Raya Radio Dalam, belok kiri dan sekitar 300 meter di depan sampailah di tujuan, yaitu Maka Showroom Radio Dalam. Jam 5 sore perjalanan sampai di tujuan. Sebelum memarkir Maka Cavalry, menyempatkan sebentar untuk melihat display sepeda motor. SOC baterai di 32% dari kondisi awal 81% untuk menempuh perjalanan sejauh 59 km, artinya konsumsi baterai selama perjalanan pulang adalah 49%. Angka ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan keberangkatan yang membutuhkan konsumsi baterai sebesar 72%. Kenapa konsumsi baterai saat perjalanan pulang lebih hemat? Tentu saja karena faktor kondisi jalanan yang lebih banyak turunan, sehingga kebutuhan energi listrik lebih sedikit. Dari touring Maka Cavalry ini, salah satu kesimpulan yang dapat ditarik adalah keunggulan Maka Cavalry yang paling terasa selama perjalanan adalah kapasitas baterainya yang besar, 4 kWh, yang memungkinkan motor ini menempuh perjalanan jauh dalam sekali pengisian. Akselerasi yang mantap, dan fitur regeneratif yang dapat menambah SOC baterai, jadi kita tak perlu khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan. Selain itu, bagasi luas berkapasitas 20 liter juga menjadi nilai plus. Ruang penyimpanan ini sangat berguna untuk membawa perlengkapan tambahan, menjadikan perjalanan lebih praktis.